Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang cerita atau keresahan yang sering atau beberapa hari ini terjadi mungkin di antara kita, atau mungkin sering terjadi pada teman kita atau kita yang melihat teman kita melakukannya, yaitu postingan self-reminder atau reminder ya. Pokoknya post dimana kita punya teman dan teman kita itu ngeposting sesuatu kebaikan, misalnya ayo baca Al-Kahfi, ayo baca selawat 1000 kali, atau ayo puasa, tapi di bawahnya dia tulis self-reminder. Self-reminder artinya pengingat diri, tapi dia posting di publik. Itu namanya pengingat publik. Ayo, pasti banyak yang ngomong seperti itu. By the way, teman-teman, perlu teman-teman ketahui mungkin kalau ada teman kita yang memposting seperti itu dan dia buat self-reminder, ya sudah, berarti itu self-reminder, tidak usah dinyinyirin. Biarkan saja mereka melakukan itu. Karena kadar keimanan, kesolehan, dan ketaatan kita dalam beribadah itu berbeda. Ada kelasnya orang yang ilmunya sudah sampai dan dia tidak perlu diperingatkan, dan dia sudah tahu kapan harus beribadah, dan dia memang beribadah bukan untuk dilihat orang. Nah, ini biasanya levelnya para kiai, para wali. Nah, ini biasanya levelnya. Mereka akan diam-diam beribadah, tidak mau dilihat orang dan tidak peduli penilaian orang. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Ini levelnya level kiai. Kemudian ada level satu lagi, mereka udah punya ilmu, mereka beribadah dan pengen dilihat orang, tapi bukan untuk ria, tapi untuk dakwah, agar mereka ditiru oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, ini levelnya ustadz, levelnya guru, levelnya ustadz di masjid, guru-guru kita di sekolah. Nah, ini levelnya. Mereka beribadah, mereka sudah tahu ilmunya, dan mereka mencontohkan. Memang pengen dilihat orang, tapi supaya ditiru. Jadi bukan ria. Kita tidak berhak menjudge orang apakah dia ria, apakah dia mau pamer, tidak. Tidak perlu. Jadi kalau ini levelnya level guru. Memang dia pengen dilihat, tapi untuk tujuan dakwah, supaya dia ditiru. Nah, kemudian ada lagi level ketiga. Orang yang beribadah, diam-diam, mereka tahu ilmunya, tapi nggak pengen dilihat orang. Tapi masih belajar. Nah, ini di bawah guru sedikit. Mereka masih takut. Kalau mereka melakukannya dilihat oleh orang, mereka takut ria. Jadi mereka diam-diam. Tapi mereka sudah tahu ilmunya. Nah, ini levelnya di bawah guru sedikit. Nggak nyampe ke guru, di bawah guru. Kalau guru kan emang untuk ngajarin. Nah, dia di bawah guru. Mungkin ini levelnya siapa lah yang di bawah guru ya? Mungkin kayak orang tua kita atau bapak-bapak ya sekeliling rumah kita lah. Yang memang dia tidak berkapasitas untuk mengajar, tapi dia kalau nampak oleh orang dia juga takut. Nah, ini levelnya. Nah, kemudian ada lagi level di bawahnya, yaitu memang orang-orang yang baru beribadah kalau udah dilihat orang. Memang itu tujuannya. Kalau dilihat orang, dia baru beribadah. Nah, itu levelnya siapa? Saya dan kawan-kawan saya, termasuk kemungkinan besar yang bikin self-reminder itu. Kenapa? Karena kadar keimanan dan ketaatan kita beribadah memang berbeda. Saya kalau beribadah memang kalau dilihat orang saya akan lakukan dengan lebih baik. Tapi kalau saya sendiri di kamar malam hari, tidak ada yang tahu. Dan ya, lebih buruk daripada di masjid. Memang begitu kadar keimanan kita.
Jadi ya memang kita ria, pengen dilihat orang memang. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah. Kurang sempurna. Tapi bagaimana? Mereka baru beribadah kalau dilihat orang, ya sudah. Tidak masalah, nanti lama-lama dia akan tumbuh kesadaran sendiri, ikhlas sendiri. Tidak perlu dihujat, tidak perlu dicemooh, tidak perlu diomongin. Biarkan saja mereka, itu namanya proses. Mereka berproses. Ada lagi kasta paling bawah. Dilihat atau nggak dilihat, mereka nggak beribadah. Ini kasta mana? Jadi ya alhamdulillah kita ini yang sering posting, ayo berbuat baik, ayo ngaji, ayo baca Al-Kahfi, ayo sholawat, ayo puasa. Ya di bawah kita masih ada kasta terendah satu lagi, jadi kita masih di atas. Ya walaupun ya memang saya akui kalau saya posting seperti itu akan terbesit di hati saya, wah saya harus melakukan. Misal di malam Jumat itu, kalau saya tidak posting, ayo baca Al-Kahfi, bahkan saya sendiri nggak baca Al-Kahfi. Tapi setelah saya posting, ayo baca Al-Kahfi, atau barang siapa yang baca Al-Kahfi, bla 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 bla, ada hadisnya, saya posting. Ayo manfaatkan waktu baca Al-Kahfi, saya posting. Setelah saya posting itu, saya tergerak baca Al-Kahfi. Sebelum saya posting, saya belum baca Al-Kahfi. Dan memang banyak orang yang mempunyai kemampuan ketaatan seperti itu. Let's say memang sering dikatakan lakukan dulu baru menyuruh orang. Kita dulu melakukan baru menyuruh orang. Ya itu kategorinya yang tadi, guru. Dia melakukan baru dia mencontohkan. Kita kategorinya 2 kali lipat di bawah guru. Kita pamerin dulu ke orang, ayo baca Al-Kahfi, baru kita baca. Apakah itu salah? Ya enggak salah, kan itu proses. Saya sampai saat ini kalau saya belum posting ayo baca Al-Kahfi, maka saya belum baca Al-Kahfi. Ayo berpuasa sunnah, maka saya belum puasa sunnah. Tapi setelah saya posting itu di media sosial, walaupun di bawahnya self reminder, maka saya tergerak baca Al-Kahfi, saya tergerak puasa, saya tergerak bersolawat. Ya memang segitu kadar kita baru. Jadi ayo kita sama-sama belajar dan berproses. Sama halnya dengan let's say sholat. Dulu ketika SD itu sholat wajib yang 5 waktu. Itu kita hanya akan sholat kalau ada buku catatan sholat dari guru agama. Kan kita dikasih tuh buku catatan sholat, nanti dicatat sholatnya jam berapa, tulis jamnya, nanti minta tanda tangan orang tua bahwa kita udah sholat. Kalau tidak ada catatan itu, kita nggak sholat. Dan it's work. Ya walaupun itu terjadi ketika saya SD sampai SMP, SMA sampai sekarang, alhamdulillah saya sholat nggak perlu pakai catatan lagi. Nggak perlu lapor ke orang tua lagi, saya udah sholat. Nah baca Al-Kahfi ilmu baru bagi saya. Ya saya harus catat dulu. Catat, kasih tahu orang dulu. Mudah-mudahan dalam waktu cepat nanti saya bisa baca Al-Kahfi tanpa upload di sosmed dulu. Jadi teman-teman gak usah minder. Gak usah minder berbuat baik, gak usah minder ngingetin kebaikan. Silahkan aja, lakukan sebisanya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Tidak masalah, nanti lama-lama kita akan berproses menjadi lebih baik. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang cerita atau keresahan yang sering atau beberapa hari ini terjadi mungkin di antara kita, atau mungkin sering terjadi pada teman kita atau kita yang melihat teman kita melakukannya, yaitu postingan self reminder atau reminder ya. Pokoknya post dimana kita punya teman dan teman kita itu ngeposting sesuatu kebaikan, misalnya ayo baca Al-Kahfi, ayo baca sholawat 1000 kali, atau ayo puasa,
tapi di bawahnya dia tulis self reminder. Self reminder artinya pengingat diri, tapi dia posting di publik. Itu namanya pengingat publik. Ayo, pasti banyak yang ngomong seperti itu. By the way, teman-teman, perlu teman-teman ketahui mungkin kalau ada teman kita yang memposting seperti itu dan dia buat self reminder, ya sudah, berarti itu self reminder, tidak usah dinyinyirin. Biarkan saja mereka melakukan itu. Karena kadar keimanan, kesolehan, dan ketaatan kita dalam beribadah itu berbeda. Ada kelasnya orang yang ilmunya sudah sampai dan dia tidak perlu diperingatkan dan dia sudah tahu kapan harus beribadah dan dia memang beribadah bukan untuk dilihat orang. Nah, ini biasanya levelnya para kiai, para wali. Nah, ini biasanya levelnya. Mereka akan diam-diam beribadah, tidak mau dilihat orang dan tidak peduli penilaian orang. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Ini levelnya level kiai. Kemudian ada level satu lagi, mereka udah punya ilmu, mereka beribadah dan pengen dilihat orang, tapi bukan untuk ria, tapi untuk dakwah, agar mereka ditiru oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, ini levelnya ustadz, levelnya guru, levelnya ustadz di masjid, guru-guru kita di sekolah. Nah, ini levelnya. Mereka beribadah, mereka sudah tahu ilmunya, dan mereka mencontohkan. Memang pengen dilihat orang, tapi supaya ditiru. Jadi bukan ria. Kita tidak berhak menjudge orang apakah dia ria, apakah dia mau pamer, tidak. Tidak perlu. Jadi kalau ini levelnya level guru. Memang dia pengen dilihat, tapi untuk tujuan dakwah, supaya dia ditiru. Nah, kemudian ada lagi level ketiga. Orang yang beribadah, diam-diam, mereka tahu ilmunya, tapi nggak pengen dilihat orang, tapi masih belajar. Nah, ini di bawah guru sedikit. Mereka masih takut. Kalau mereka melakukannya dilihat oleh orang, mereka takut ria. Jadi mereka diam-diam. Tapi mereka sudah tahu ilmunya. Nah, ini levelnya di bawah guru sedikit. Nggak nyampe ke guru, di bawah guru. Kalau guru kan emang untuk ngajarin. Nah, dia di bawah guru. Mungkin ini levelnya siapa lah yang di bawah guru ya? Mungkin kayak orang tua kita, atau bapak-bapak ya sekeliling rumah kita lah, yang memang dia tidak berkapasitas untuk mengajar, tapi dia kalau nampak oleh orang dia juga takut. Nah, ini levelnya. Nah, kemudian ada lagi level di bawahnya, yaitu memang orang-orang yang baru beribadah kalau udah dilihat orang. Memang itu tujuannya. Kalau dilihat orang, dia baru beribadah. Nah, itu levelnya siapa? Saya. Dan kawan-kawan saya. Termasuk kemungkinan besar yang bikin self-reminder itu. Kenapa? Karena kadar keimanan dan ketaatan kita beribadah memang berbeda. Saya, kalau beribadah, memang kalau dilihat orang, saya akan lakukan dengan lebih baik. Tapi kalau saya sendiri di kamar malam hari, tidak ada yang tahu. Dan ya, lebih buruk daripada di masjid. Memang begitu kadar keimanan kita. Jadi ya memang kita ria, pengen dilihat orang memang. Apakah itu salah? Tidak salah, kurang sempurna. Tapi bagaimana? Mereka baru beribadah kalau dilihat orang, ya sudah, tidak masalah. Nanti lama-lama dia akan tumbuh kesadaran sendiri, ikhlas sendiri. Tidak perlu dihujat, tidak perlu dicemooh, tidak perlu diomongin. Biarkan saja mereka, itu namanya proses. Mereka berproses. Ada lagi kasta paling bawah. Dilihat atau nggak dilihat, mereka nggak beribadah. Ini kasta mana?
Jadi ya alhamdulillah kita ini yang sering posting, ayo berbuat baik, ayo ngaji, ayo baca Al-Kahfi, ayo sholawat, ayo puasa. Ya di bawah kita masih ada kasta terendah satu lagi, jadi kita masih di atas. Ya walaupun ya memang saya akui kalau saya posting seperti itu akan terbesit di hati saya, wah saya harus melakukan. Misal di malam Jumat itu, kalau saya tidak posting, ayo baca Al-Kahfi, bahkan saya sendiri nggak baca Al-Kahfi. Tapi setelah saya posting, ayo baca Al-Kahfi, atau barang siapa yang baca Al-Kahfi, bla 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 bla, ada hadisnya, saya posting. Ayo manfaatkan waktu baca Al-Kahfi, saya posting. Setelah saya posting itu, saya tergerak baca Al-Kahfi. Sebelum saya posting, saya belum baca Al-Kahfi. Dan memang banyak orang yang mempunyai kemampuan ketaatan seperti itu. Let's say memang sering dikatakan lakukan dulu baru menyuruh orang. Kita dulu melakukan baru menyuruh orang. Ya itu kategorinya yang tadi, guru. Dia melakukan baru dia mencontohkan. Kita kategorinya 2 kali lipat di bawah guru. Kita pamerin dulu ke orang, ayo baca Al-Kahfi, baru kita baca. Apakah itu salah? Ya enggak salah, kan itu proses. Saya sampai saat ini kalau saya belum posting ayo baca Al-Kahfi, maka saya belum baca Al-Kahfi. Ayo berpuasa sunnah, maka saya belum puasa sunnah. Tapi setelah saya posting itu di media sosial, walaupun di bawahnya self reminder, maka saya tergerak baca Al-Kahfi, saya tergerak puasa, saya tergerak bersolawat. Ya memang segitu kadar kita baru. Jadi ayo kita sama-sama belajar dan berproses. Sama halnya dengan let's say sholat. Dulu ketika SD itu sholat wajib yang 5 waktu. Itu kita hanya akan sholat kalau ada buku catatan sholat dari guru agama. Kan kita dikasih tuh buku catatan sholat, nanti dicatat sholatnya jam berapa, tulis jamnya, nanti minta tanda tangan orang tua bahwa kita udah sholat. Kalau tidak ada catatan itu, kita nggak sholat. Dan it's work. Ya walaupun itu terjadi ketika saya SD sampai SMP, SMA sampai sekarang, alhamdulillah saya sholat nggak perlu pakai catatan lagi. Nggak perlu lapor ke orang tua lagi, saya udah sholat. Nah baca Al-Kahfi ilmu baru bagi saya. Ya saya harus catat dulu. Catat, kasih tahu orang dulu. Mudah-mudahan dalam waktu cepat nanti saya bisa baca Al-Kahfi tanpa upload di sosmed dulu. Jadi teman-teman gak usah minder. Gak usah minder berbuat baik, gak usah minder ngingetin kebaikan. Silahkan aja, lakukan sebisanya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Tidak masalah, nanti lama-lama kita akan berproses menjadi lebih baik. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.